Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pasar Uqaf dipilih oleh Rasulullah sebagai mimbar dakwah, bertarung dengan para penyair, berdakwah di pasar, maka untuk saat ini media menjadi mimbar dan tempat-tempat para ulama, para dai berjuang menegakkan agama Allah. Karenanya bergabung dalam program infak, wakaf, dakwah media menjadi bagian penting dalam dakwah itu sendiri. Mari bergabung bersama Akal Islamic Center dalam wakaf media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kali ini di TLT TV kedatangan teman-teman dan tamu yang sangat spesial karena teman-teman ini yang mereka juga bergerak di bidang dakwah kepada anak-anak jalanan, dakwah yang bagi mereka yang baru hijrah. Kalau boleh dibahasakan, memang dulu banyak kita diantaranya adalah orang-orang yang haram jaddah, tapi saat ini kita berada di atas jadah. Dan kita akan kupas tuntas tentang bagaimana masa lalu kita memang dulu boleh kelam, tapi masa depan masih suci. Ada Bang Wangki yang mempelopori pergerakan hapus tato gratis yang juga harus diawali dengan menghafal surah Ar-Rahman. Tapi menarik juga nih, pertanyaannya ada kerupuk kulit di hadapan saya. Ini kerupuk kulit Bang Wangki. Saya cuma pesan sama teman-teman jangan nyobain, karena kalau udah nyobain kita bisa ketagihan. Ya, ini ada nomornya, nanti insya Allah kita taruh di bawah, tertera di bawah ini. Dan juga ada Ustadz Hendro yang masih menemani saya. Oke, kita sapa dulu Bang Wangki dan kawan-kawan, ada Bang Zaini dan ada Huda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, baik? Alhamdulillah, syukur jazakallah. Akhirnya kita bisa silaturahmi, okay. Berkolaps lagi dengan Ustaz Sal, masya Allah, luar biasa nih. Beliau ini salah satu mentor kita di samping Pak Hendro juga selaku mentor kita juga di sini. Ini sebenarnya dadakan ya. Habis dari sana. Kalau nasid kan ada senandung nasid dadakan. Ini apa? Udah langsung geser ke sini. Ya alhamdulillah, karena kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Kita akan memberikan satu informasi, sebuah kebaikan yang dimana kebaikan masif ini yang kita gerakkan sudah hampir 4 tahun ya. Kalau dibilang pelopor sih, kami bukan pelopor. Abil khusus buat saya juga bukan pelopor. Jadi kami cuma nerusin aja apa yang telah diinisiasikan dari teman saya selaku sahabat saya, Bang Jaki kan, beserta Dokter Kiki yang ada di daerah Tangerang, yang dimana awal pertama kali memang kita ada di sana kurang lebih 3 bulan 4 bulan, akhirnya kita nggak ada tempat, ya kan, punya mesin hapus tato, terus tempatnya nggak ada, terus diajak berantem sama orang di daerah Tangerang, itu ceritanya. Ya udah, karena nggak ada tempat kita roadshow. Itu menarik di situ. Jadi masya Allah luar biasa.
karena ada keinginan anak-anak di sana, ternyata gerakan ini kok nggak bisa exit. Oke. Nggak tahu sih juga bingung. Seharusnya setiap program itu kan ada exitnya. Kenapa nggak bisa exit? Sebenarnya 4 bulan atau 5 bulan mau exit gitu, karena biaya kos besar dan kita memang nggak ada sponsor. Akhirnya kalau kita exit gimana? Ternyata WhatsApp semua segala masuk ke admin kita, terus banyak yang curhat, bang kapan lanjutannya lagi bang? Gue udah hafal nih bang 20 ayat gitu kan. Bang gue udah hafal 30 ayat. Terus gimana kan? Dana kita nggak ada, tapi karena kita punya dana yang besar tuh dari Allah ya kan, kita yakin Allah yang jaga dan rawat ini. Personal touch kita di sini kita mainkan buat mereka, karena dengan sentuhan hati, karena dakwah ini bisa bertahan di sini. Unik, memang unik. Nanti saya akan bercerita di sini bagaimana seorang ateis di daerah Kerawang yang setor hafalan 30 ayat. Oke. Ateis, Ateis ya. seorang ateis. Luar biasa. Itu ada di channel kita. Oke. Jangan lupa lihat juga di channelnya Berani Hijrah Baik. Ya, .official. .official. Subscribe. Oke, subscribe dan like, share kalau perlu. Iya. Iya nggak? Insyaallah. Ini menarik karena Berani Hijrah Baik ini ada sebuah ungkapan berani hijrah baik. Jadi kalau nggak berani ya berarti belum baik. Makanya kudu berani. Karena hakikatnya hijrah itu perjalanan yang sangat berat. Ketika Rasulullah hijrah ini nggak sendirian, harus minta ditemenin sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Karena hakikatnya siapapun yang melakukan hijrah harus ada temennya, harus ditemenin, harus berbareng-barengan. Makanya Berani Hijrah Baik ini adalah sebuah komunitas yang sangat luar biasa, mengayomi teman-teman yang sudah hijrah, bahkan dibimbing, dan alhamdulillah pun bagi mereka yang ada tanda masa lalu yang kelam, insya Allah bisa dihapus dengan hapus tato di Berani Hijrah Baik. Oke, lanjut Bang. Iya, di sini saya juga nggak sendiri, saya bersama Bang Zeni. Beliau ini juga peserta. Oke. Peserta hapus tato, dan Bang Huda peserta hapus tato yang tatonya gambar Ghost Rider. Jadi kalau orang lihat casingnya mungkin mereka alim ya, keren gitu. Tapi dalamnya penuh dengan coretan. Oke. Tapi di sini kita mau melihat bahwa mandang seseorang itu jangan dari zohirnya. Betul. Nggak baik. Rasulullah kan bilang seperti itu kan. Seorang buta aja kita nggak boleh hina, kita suapinin kalau boleh kan gitu. Nah, buat mereka ini teman-teman saya di sini, masya Allah ini luar biasa. Setelah ngikut program dari hapus tato di Berani Hijrah Baik ya, mereka udah hafal Ar-Rahman rata-rata. Mereka udah hafal seperti Bang Zeni ini udah hampir berapa tahun Bang ya? Dari awalan kita jemput di Permata Hijau sama Jaki tuh. Wah, itu ya Allah, itu sedih banget sih sebenarnya sih. Jadi Sebentar, tisu. wes. Memang kalau kita udah bicara Kalau ngomongin sedih kan kita siapin kalau udah tisu. kalau kita udah bicara masalah Berani Hijrah Baik gitu ya, itu ada satu hubungan emosional touch itu agak dalam banget gitu. Maka tadi pas kita diundang buat live tadi agak lumayan, agak main hati. Jadi pada saat di Permata Hijau awalnya Bang ya, itu dia datang pokoknya ke Permata Hijau, Grabnya kita ongkosin, kita anterin ke klinik di Dokter Kiki di daerah Tangerang sama Jaki tuh. Pulang kita anterin lagi Permata Hijau, speser pun mereka nggak ngeluarin duit. Iya, karena kita duitnya nggak pakai peseran kan, rupiah. Oh iya benar. Serupiah pun dia nggak ngeluarin duit, bener. Ya. Benar. Benar. Karena waktu zamannya Soeharto bilang gitu, sepeser pun kita nggak keluar, benar nggak keluar karena rupiah yang kita mainkan. Iya, betul. Dan uniknya Stat nih, itu nggak rame di media lokal, nggak rame pada saat itu. Nggak rame, yang rame malah di luar. Kita dibikin dokumenter kita di TV Thailand. Oh, masya Allah. Terus kita di wawancara di BBC ya di London. Bukan kita ke London, mereka datang ke sini. Pada saat itu ingat banget saya itu kejadian. Pada saat kita wawancara teman-teman di Permata Hijau, ada wartawan Australia BBC ngejar kita, ketemu di Permata Hijau. Dia cuma 2, dia bilang. Tugas saya ke sini cuma 1, pengen ketemu yang hapus tato gratis ini sama liputan 17 Agustus di Istana. Makanya saya kesini duluan. Saya bilang, ya tapi kita udah mau jalan pada saat itu. Atur aja lagi deh gitu. Karena kan kita nggak butuh dengan media. Karena kebermanfaatan itu saya nggak kami di teman-teman ini bukan masalah kita mau diangkat atau nggak diangkat. Yang penting kebermanfaatan itu harus tetap ada walaupun ada mau dia mau liput atau enggak. Itu seperti itu. Insya Allah itu akan menjadi satu garis kita karena kita diajarin saat masalahnya. Kalau berbuat baik itu seperti Ar-Rijalul Ghaib. Oke. Ustadz yang ngomong begitu waktu itu pernah tuh, insya Allah tuh. Gitu katanya begitu Ustadz, katanya begitu. Alhamdulillah.
Sampai sekarang dah begini dah kita. Ngalir ya. Ngalir aja. Makanya Ar-Rahman itu mengingatkan kita sebagaimana Allah sampaikan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Makanya insya Allah nanti di kajian Berani Hijrah Baik saya akan mentadaburi surah Ar-Rahman, saksikan terus di Berani Hijrah Baik. Bisa boleh tuh. Ya, nanti saya akan kupas tuntas tentang surah Ar-Rahman. Oke, menarik nih teman-teman semua. Sampai akhirnya media lokal nggak mau ngeliput, nggak ngangkat lah bahasa kitanya. Tapi media-media luar menjadi daya tarik karena memang banyak orang-orang kita yang tadinya bengal, yang tadinya brutal, yang tadinya bandel, yang tadinya gangster dan lain-lain, kan bangga dengan adanya tato apa kalau bahasa ente bilang gambar coretan masa lalu gitu. Coretan masa Lukisan lalu. masa lalu gitu. Lukisan masa lalu. Tapi ketika dia sudah tersentuh hidayah, mendapatkan hidayah, kemudian ada keinginan hijrah, kan udah nggak bangga lagi. Bahkan bagi dia, aduh, malu nih kayaknya nih. Kayak memang harus dihilangkan. Betul. Padahal awal-awalan tuh kita sempat dicibir lah. Wah, itu Cibir udah, gini ya. bukan dicubit. Oh, cubit. Cubit. Bukan merah dah gitu. Ya Humairo gitu dah. Ngalur nih. Jadi gini, jadi awal-awal tuh sempat kita itu dibully tuh sering banget, teman-teman kita segala macam dibilang munafik lah. Bahkan pernah ada salah satu media mainstream itu ngangkat tentang kita ternyata di satu frame dengan tato art ya. Oke. Ya, removal tato dan tato art. Kita juga nggak tahu pada saat itu salah satu media akhirnya ramai. Sampai peserta gitu tuh mualaf, Ustaz. Peserta itu kita mualaf perempuan, sampai di kereta dia bilang, "Lu yang di media itu ya di TV itulah." Ini nggak boleh disebutin ya di sini. Sebut boleh. Hah? Tweet gitu. Kayak gitu ya. Ya pokoknya sebut aja Metro TV gitu kan. Lalu di Metro TV ada bilang gitu. Wah, lu munafik lu bla bla bla. Dulu masih jadi ternyata satu frame itu dengan satu komunitas dulu gitu loh. Oke. Tapi akhirnya dia tuh curhat ke admin kita. Akhirnya sampai keluar statement atau segala macam, kita dibilang vandalisme, kita dibilang cikal bakal terorisme. Saya juga bingung sama orang-orang. Kita pengen baik ya, ya kan? Dengan apa Ar-Rahman, masih dibilang begitu-begitu kan lucu gitu. Maunya gimana gitu loh. Kita mau ngatasi satu kriminal dengan satu solusi yang terbaik, kok jadi seperti ini. Tapi ya itu dia, karena kebaikan, kata Ustadz juga bilang, kebaikan jalan aja terus lah, bodo amat lah orang ngomong apa. Bahkan sampai salah satu band besar gitu loh, punk gitu besar, sampai buat salah satu Twitter buat mereka yang ikut hapus tato gratis, dibilang munafik lu, buat apa lu bikin tato gitu kan. Akhirnya lu hapus sekarang gitu loh. Tapi alhamdulillah kita nggak jawab, kami dari Berinjam nggak jawab. Yang jawab cuma teman-teman aja yang pernah merasakan manfaat di kita. Mereka perang di tweet war di sana. Banyak lah dengan logik mereka seperti itu. Kalau mereka bilang freedom, kebebasan dalam berseni, itu hak mereka, nggak masalah. Tapi buat kita, kebebasan kita untuk hapus itu juga hak kita. Tolong jangan dibully kita. Anda kita nggak bully. Kita bukan dalam konteks untuk berperang, enggak. Apalagi nama dermatologi ya kan, yang masih bayar, hapus status segala macam. Enggak. Kita nggak di posisi seperti itu. Kita hanya menjembatani teman-teman nih yang merasa risih. Nih ada coretannya kalau lagi sembahyang ya kan. Aduh, di pusernya gambar setan segala macam, risih. Apalagi udah balik, ya Allah. Sampai dia sedih, sampai pernah dia cerita, gue gini bang, gue ngapus ini bukan apa-apa, gue takut bang kalau gue pas gue dihisap Rasulullah ntar nggak ngenalin gue karena gue bukan umatnya bang, karena gue bukan umatnya, kan umatnya Rasulullah nggak ada yang tatoan. Bagaimana bang? Ya minimal bang, kalau gue hapus di sini, kalau gue ditanya sama Allah, ya Allah gue udah pernah ngapus ya Allah, belum keburu hilang, Allah udah angkat, kan gue bisa jadi ada satu bahan. Masya Allah, itu salah satunya, ada teman kita akhirnya meninggal. Oh, innalillahi. Almarhum Bang Agung. Oh, iya Bang Agung. Itu dia ikut di kita, tatonya dari kaki sampai ke dalam yang tidak terlihat itu. Tapi dan udah sempat dihapus deh. Oh, jadi sempat Sukabumi, dihapus. kan? Ya, dia akhirnya kan jadi relawan, terus balik ke kita, dia ngapus lagi di Bekasi. Setelah itu dia bilang, itu terakhir pas minggu meninggal ya, Bang Agung ya. Kita live, dia cuma bilang seperti itu bang. Gue tuh akhir-akhir ini ngeri bang, takut, gue bilang takut. Kenapa? Kalau gue nggak terusin ngapus gini, gue takut kalau gue meninggal Allah tanya. Itu seminggu sebelum meninggal. Iya, ini kejadian nyata. Wah, ini tanda ya. Ya Allah, sampai dibilang, wah kita juga sampai bergetar bang, sampai nangis kita semuanya tuh, takut bang, bukan apa-apa.
gue udah dikasih kemudahan di sini ngapus gratis, kok gue abaikan, udah ada jadwalnya gue dikasih. Kadang kita suka ngingetin mereka bang, kita suka ngingetin, nih jadwal sekian, jadi kita satu persatu kita japri itu admin kita, jadwalnya sekian ya, tanggal sekian, aduh mbak saya nggak ada ongkos, sudah datang aja, ntar kita ongkosin pulang. Bahkan medical check up yang 400.000 bang, dia nggak, saya mau ngapusnya, hafalan ini 78 ayat, datang dari Lampung dengan kondisi dia difabel, kaki satu. Dia datang, dia mau ngapus tato, sampai sini medical check up 450.000. Dia nggak ada budget. Akhirnya apa? Kalau kita kolektif nih anak-anak ya, ingat gak waktu itu si Tion, dia ada di Bekasi, kita bayarin, pulangnya kita ongkosin. Sekarang dia hafal 78 ayat, difabel, kakinya nggak ada. Itu ada di Bekasi orangnya, masya Allah. Biasa. Itu banyak lagi ceritain. Amat sangat banyak orang-orang yang merasakan kebermanfaatan dari hapus tato yang dijalankan sama Bang Wangki dan teman-teman Berani Hijrah Baik. Karena ini sebenarnya amal baik ya, amal baik, tapi banyak orang nggak melihat ini sebagai amal baik. Biasalah, kalau kebaikan itu kalau kita jalankan itu pasti ada yang nggak suka, biasa, namanya kebaikan. Karena kalau keburukan orang pasti banyak itunya, banyak yang dukung. Karena bagaimanapun syaitan yang dukumul fakir, syaitan tuh akan terus menjanjikan kefakiran di balik kita, ya. Tapi Allah menjanjikan ampunan. Makanya tinggal kita pilih, kita mau ikut berada di jalan syaitan atau jalannya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada Ustaz? Aneh mau tanya ke Bang Wangki nih. Tanya harga kerupuk kamu. Menarik nih Bang Wangki nih. Kan tadi ya masalah kayak begini kan pengadaan mesin, operasional, apalagi tadi kan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Pasti kan butuh budget besar tuh. Ya. Ah itu gimana itu Bang ini? Bisa berjuang dengan keterbatasan ini coba. Itu dia. Sampai sekarang juga saya nggak mikir itu. Kalau Allah udah punya mau aja deh. Jadi pernah kita ke Indramayu tuh hampir 8 kali treatment ya. Seharusnya kan kalau mereka ada di suatu tempat, kita kan sinergi sama komunitas lokal yang ada, kita bentuk di sana. Biasanya sampai 4 kali, nanti mereka jalan sendiri. Setelah 4 kali kita mau hentikan, mereka bilang, Bang, saya pengen aja hentikan di sini Bang, tapi buat 30 peserta ini Bang yang udah mulai hafal semuanya gimana? Abang punya hati nggak Bang? Bang ini kan jalan satu kebaikan buat mereka Bang, ya kan? Mungkin hari yang keempat kalinya mungkin kita belum punya mesin hapus tato Bang, tapi abang mau lepas gitu aja Bang? Itu kan pergolakan batin, emotional touch kita main di situ Ustaz. Mau nggak mau ya kita datang lagi, walaupun dimodalin tiket. Ya karena kita nggak beli tiket sih, kadang kita juga kolektifan juga. Salah satu dari jujur kita kemana-mana kadang bawa kerupuk kulit ini, kita jualan. Terus kita juga jualan t-shirt, snapback yang dipakai teman-teman. Kita kayak Rosal, alhamdulillah masih ada Rosal. Terus ya macam-macam kita jualan. Jadi kita berdayakan dari kemampuan kita, apa yang kita punya. Ya walaupun nggak besar yang kita harapkan, tapi minimal kita ada kontribusi di sana buat gerakan ini. Kalau bukan kita gerakin gerakan ini, siapa lagi? Allah udah kasih kita umur. Kalau kita nggak ngerawat, gimana satu? Dan kalau di daerah-daerah tuh biasanya mereka itu kan kita cuma bilang, ya udah kita butuh tiket aja, segala macam hal. Ya pernak-pernik kayak anestesi, atau mungkin kita arahkan mereka buat medical check lab yang mahal, mereka suruh kerjasama sama klinik-klinik yang ada untuk meringankan hal tersebut gitu loh. Kalau dibilang mahal, memang program ini program knalpot, kata Jaki itu kan program mahal ini. Mesin itu rusak berapa kali ya, kita di Indramayu rusak, sampai kita 6 bulan kita nggak servis. Pernah ditanya kapan nih mesin mau diservis, saya bilang, kita cuma bilang ya ntar aja lah, kita lagi ngumpulin duit. Tapi alhamdulillah lambat laun Allah kasih kita keringanan, dan kita ketemu teknisi, salah satu teknisi servis handal yang mendermakan tenaganya mereka untuk bantuin kita. Itu kemarin udah kejadian kayak gitu, masya Allah tuh saya, aduh ya Allah nggak bisa. Sampai mereka teknisi tersebut sampai ngasih ngasih box buat mesin tuh yang harga 500 ribuan gitu, dikasih biar nggak rusak mesinnya. Jadi pertama kalau kita pakai matematika dunia, kita nggak ngejar kayak gini, gerakan ini nggak ngejar, ya gak? Apalagi kalkulator manusia. Jujur, kalau ditanya BHB punya uang kas
Nah, penghimpunan bukannya banyak kan, ada 12.000 followers segala macam. Memang banyak, tapi penerima manfaat tiap hari nanya, "Bang, tato saya kapan dihapus, Bang?" Nah, kalau saya cuma berandai kalau 12.000 itu donatur semua, kalau tapi mau kemana programnya? Lucu. Jadi insya Allah ya mungkin dengan adanya Ustaz Sahal support dengan TLT TV-nya, mudah-mudahan halayak luas bisa melihat gerakan masif. Insyaallah, amin Allahumma amin. Jadi dari pertanyaan Ustaz Hendro terjawab oleh Bang Wangki dan kawan-kawan bahwasanya kalau kita gunakan logika manusia dalam berpikir tentang ini gimana nih biayanya, kan ini program mahal, nggak akan nyampe. Harus gunakan logika Quran. Tatkala Allah sampaikan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai akhirnya tatkala manusia yang tadinya nggak bisa bangkit dengan masa lalunya, aduh gue ini kan dulu begini, dulu gue begini, gue malu ah. Coba lihat bagaimana Khalid bin Walid, sang pemabuk yang dikenal sebagai sosok yang, bahkan Khalid bin Walid dia membawa pasukan kafir Quraisy 200 mengepung Gunung Uhud untuk membantai umat Islam. Kelam. Tapi Khalid bin Walid mati syahid walaupun di atas tempat tidur. Ini menarik yang perlu kita catat bersama buat semua. Oke, gimana mungkin yang lain mau nyampein sesuatu, Bang Zeni atau Bang Huda? Pengalaman nih. Kenapa bisa sampai sekarang masih bisa berhijab baik di istiqomah ini? Ya awalnya itu sih saya ngerasain kalau efek impact dari berani hijab baik itu kita jadi semangat untuk menghafal Quran gitu. Semangat menghafal Quran. Itu yang saya rasain gitu. Tadinya nggak tahu gimana caranya ngapalin Quran, kemudian pertama kali saya datang cuma hafal 2 ayat. Habis itu bengong nggak tahu. ngeblank. Ar-Rahman Al Quran. Udah Bang, 2 aja dulu. Alhamdulillah sampai situ doang. Lama kelamaan terus kayaknya sampai ke ayat 13 tuh susah tuh. Setelah ayat 13 tuh kan Fabi ayat Rabbikum. Nah, itu kayaknya lancar tuh. Mulai datang kayak lagi jalan gitu. Coba tadi apa ya, hafalin lagi gitu. Besoknya lagi bangun tidur kayak kangen gitu kayaknya. Tadi bacanya apa ya? Tadi ya, kayaknya denger di kepala tuh pengen ini lagi dihafalin lagi, nambah. Jadi hafalan Quran itu ternyata nggak sesusah yang dibayangin gitu. Oke. Awalannya itu saya jadi dari awal berani hijab baik ini hapus tato, jadi saya kenal gimana caranya ngafalin Quran gitu. Sampai dengar kisah-kisah ngafalin Quran yang lain tuh hampir nggak percaya, macam-macam seperti Bang Wangki bilang tuh ada yang taunya dari YouTube, nggak tahu kalau itu Iya. Di Indramayu ya. Ar-Rahman itu ada di Quran, dia tadinya nggak tahu. Oh iya, benar, masya Allah, benar Bang Jadi tadi bilang pada saat kita ada treatment di Indramayu, dia seorang security satpam. Security itu satpam ya? Nggak kali tahu security apa, kita jelasin langsung. Bahasa kota. Jadi dia seorang security di salah satu kampus. Saya lupa kampus apa, di Indramayu terkenal juga kampusnya. Jadi dia punya ya masa lalunya agak berat lah, dia punya lukisan dan tato segala macam. Setelah tahu kita berani JBK ada di situ, dia daftar nih Bang ceritanya. Oh, syaratnya Ar-Rahman dia hafalin sampai pakai YouTube gitu. Dia bilang, pas dites dapat 30 ayat. Nangis. Seumur dia bilang gini. Saya baru kali ini saya tuh nangis Bang. Saya baca surat ini nggak tahu saya nangis. Dan nggak bisa diulangin lagi, kalau disuruh baca suruh nangis lagi. Seumur hidup saya nggak pernah ngeluarin air mata. Saya bilang baru kali ini. Kenapa Pak? Iya baru kali ini saya nggak tahu kok tiba-tiba saya tuh bisa hafal, saya bilang. Nah kebiasaan kita ya Bang Jenny ya udah ya, kalau sebelum kita eksekusi itu, sebelum kita treatment, kita ada merojaah Bang, rame-rame itu wajib baca, ada tuh merojaah. Yuk kita baca sama-sama mentadaburi dengan surah Rahman, sama-sama kita saling support satu sama lain. Akhirnya baca selesai baca dia datang tuh ke kita ya,
ngebisikin, bang, kenapa dia bilang gitu, sampai nangis gitu sih bang. Enggak, saya baru tahu bang, surah Ar-Rahman ternyata ada di Al-Quran nih bang. Itu kota Indramayu, kota para wali, orang alim orang alim ulama banyak di sana. Kok bisa luput seperti itu? Ar-Rahman, suaranya kalau baca tuh kayak Sudais gitu, karena kan dia baca YouTube itu YouTube Sudais kan. Jadi itu aja. Kalau dibuka baca Quran nggak tahu itu surah Ar-Rahman. Oh. Dia baru tahu Ar-Rahman itu dari sebanyak kan dari kita peserta hafal surah Ar-Rahman nggak bisa baca Quran. Nah kalau kita udah hafal Ar-Rahman, ngelancarin Al-Quran tuh udah gampang, udah ada motivasi dia, insya Allah. Bahkan udah sampai 15 juz, 8 juz tuh udah ada. Mungkin itu Ustaz. Baik, Masya Allah. Ini sangat luar biasa sekali adalah Berani Hijrah Baik ini menjadi fasilitator bagi mereka yang tadinya nggak mengenal Quran, akhirnya mereka bisa mengenal Quran. Sadarilah, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ini akan menjadi orang yang mulia. Contoh, bulan yang paling mulia apa? Bulan Ramadan. Kenapa disebut bulan mulia? Karena bulan diturunkannya Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa disebut malaikat mulia? Karena Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril Al-Quran. Sehingga disebut sebagai malaikat yang mulia. Manusia yang mulia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa disebut mulia? Karena Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Siapapun kita, dimanapun kita, ketika interaksi kita ini dengan Al-Quranul Karim, maka kita akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah An-Naba'ul Azim, sebuah kabar yang agung. Kalau kita sering membaca kabar-kabar yang azim, yang agung, maka kita akan menjadi orang yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Oke, lanjut Bang Huda, mungkin mau berbagi kisahnya? Boleh. Pertama sih senang banget tuh ketemu BHB kan. Ya, selain Bang Wangkinya yang ganteng gitu ya, imut-imut, Kece. Iya. Untungnya puasa. Sama diajak sih senang banget itu kan. Pas lagi Sini. diajak ke Majuan. Jogja itu. Majuan biar inti masuk tuh. Masya Allah. Jogja, ente orang Jogja? Enggak, pas lagi kebetulan kan lagi ada kegiatan roadshow itu. Lagi ada apa Bang? Jogja tuh nggak enak. Kopdar. Jogja jodoh orang gue yang jaga. Masya Allah. Saat dibantu Ustaz. Iya. Hilang dah tuh dia. Udah mau cerita apa? Iya, ngerasa banget karena kita juga kan bertato juga kan. Iya, terus ngikutin kegiatan-kegiatan dari BHP Deketin itu dikit. kan. Berani Hijrah Biar Baik. suaranya kencang. Iya, sering lihat di YouTube gitu kan, keadaan-keadaan anak-anaknya kan, jadi termotivasi juga kan, ngapal-ngapal. Ya, terus akhirnya kecemplung lah masuk ke kegiatan di hapus tatonya juga, ngebantu-bantu Bang Wangki, ngelaser, sampai saat ini juga alhamdulillah ngerasa ngikutin ketiban baiknya juga kan. Ketiban baiknya. Iya. Udah ini udah 2 juz ya. Oh, Masya Allah. Karena kebaikan itu memang harus ditularkan. Teruslah berbuat baik sampai keburukan itu lelah mengikutimu. Masya Allah. Wah itu kata-katanya serem banget. Jadi ya apa ya? Jadi ya seperti itulah, Berani Hijrah Baik itu ya yang ngejaga ya mereka-mereka inilah. Jadi saya juga bertemu dengan Ustaz Sahal, Mahendro, Bang Jenin atau Bang Hudani ya karena Allah Ta'ala semuanya. Karena ketika kita ada di frekuensi satu kebaikan, Allah akan menemukan. Yakin lah, itu yakin banget. Jadi jangan takut buat matematika yang ada. Jadi pernah ada kisah juga, Sat. Jadi yang hapus satu tuh bukan yang Ikhwan aja, bukan laki aja. Perempuan lebih dahsyat, Sat. Tatonya. Bah. Ini nggak ada orang ini, harusnya ada orang jadi sini nih. Tapi dia nggak mau sih. Suka nggak kuat kalau dia cerita. Itu kalau perempuan banyak banget, lebih sadis. Jadi gini, pernah ini saya cerita, bukan saya yang ngalamin, diceritain. Jadi pas dia mau ngapus, kaget dia pakai nikop. Dia pakai nikop, set. Pas dia mau di laser, dihapus, lehernya tuh bersih. Ya kan dia Ahwat yang cerita ya, Ahwat juga ceritakan. Bersih ke bawahnya Disneyland. Goofy, terus ada Tasmania di sini. Mending 1, 2. Dia dulu tato artis. Nangis menderai kayak gitu. Dia cuma bilang, masih nggak sih saya diterima
pantas gak sih saya ini masuk surga? Wah, itu pertanyaan berat banget. Kalaupun saya akhirnya di neraka, ya saya udah ikhlas aja lah dengan kondisi saya saat ini. Ya minimal saya ngapus gini bisa jadi bahan jawaban kalau Allah tanya lah, minimal ada dosa saya yang kehapus lah walaupun gak semuanya. Kita break dulu azan ya. Nih Isya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adhan lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. merangkul bukan memukul ya. Jadi kita lebih yuk kita sama-sama belajar, di sini tidak ada yang lebih jago. Oke, alhamdulillah kita lanjutkan bersama tim dan teman-teman Barani Hijrah Baik yang dikomandoi sama Bang Wangki. Yang di sini ada kerupuk kulit Bang Wangki. Ini bukan kerupuk kulit sunat masal, bukan? bukan. Asli, kerupuk kulit sapi. Ini kayak Ustadz Hendro ada yang mau dibicarain juga nih. Kayaknya silakan. Nih, enggak mau nanya juga. Seru ya. Seru ini. Nih Bang Wangki, ini setelah tadi kan berapa 12.000 tuh penerima manfaatnya. Iya, betul. 12.000. Nah, itu gimana cara membina mereka itu? Artinya kan satu sisi mereka juga aktivitasnya berbeda-beda nih macam-macam. Dari segi keluarga, penghasilan dan lain sebagainya kan ini luar biasa. Nah, ini bisa ini kan kalau ada kawan-kawan ya kan untuk punya program ini kan bisa disinergikan nih. Selama ini gimana nih Bang Wangki? 12.000 itu membina. Nanti pas nih ngobrol dengan orang ekonomi. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang benar-benar kita tungguin ya sebenarnya. Jadi memang buat teman-teman yang baru hijrah gini, apalagi khusus mereka punya tato tuh, kesulitan mereka salah satu di financial itu susah kerja sama orang. Karena persyaratannya kan ya mungkin kan tato itu kerja, jadi menyebabkan mereka sukses sukses dengan sendirinya, ya kan. Jadi teman-teman di daerah semua segala macam ketika kita buka di sana, komunitas di sana mulai jalankan regulasi kita dan bantu mereka yang ada di sana saling tahun. Contoh misalnya kayak di teras dakwah, kita ada chapter di sana. Kalau mereka ada apa-apa butuh ya kita konsultasi dengan teras dakwah untuk menampung mereka. Biarkan mereka juga jadi bermanfaat. Ada yang mereka salah satu yang mereka buka kedai kopi gitu. Terus ada mereka yang main hidroponik macam-macam. Cuman ada juga mereka yang memang penghasilan harian mereka kayak ojek online segala macam. Kayak contoh kemarin bulan Ramadan ini memang kita skip ya kegiatan hapus tato kita ya karena PSBB kan nggak boleh berkerumun. Akhirnya kita bikin satu kegiatan itu sembako amanah namanya. Amanah itu karena titipan. Kita sendiri kan nggak punya budget sebenarnya. Jadi ini spontanitas pada saat kita dititipin amanah nih di gerak bareng buat didistribusin di daerah Tanjung Selor. Ingat banget itu saya. Ada 20 paket. Akhirnya kita bikin, emang kebiasaan anak-anak tuh kalau menyampaikan sesuatu pasti ada dokumentasi video. Itu kelebihan anak-anak suka iseng kita. Akhirnya bikin video, rame video ini. Nah, di batch kedua ada yang ikutan lagi. Tiba-tiba ada nganterin ke tempat kita, ke rumah itu sekitaran ada 0,5 ton beras, telur. Kita bingung, suruh distribusin lagi. Ya udah kita distribusin.
gitu kan, salah satu sinergi sama Ikhlas Foundation segala macam, dan ketiga, keempat, kelima dan keenamnya murni kolektifan, hampir 85% kolektifan anak-anak yang ada di grup-grup peserta hapus tato. Itu akhirnya memang dipancing akhirnya mereka saling tahu, akhirnya keluarlah. Nah, untuk di daerah-daerah hampir 12.000 untuk membina mereka, ini salah satunya. Komunitas-komunitas lokal yang ada tuh biasanya dia ada tempat buat wirausahanya ya masing-masing. Yang saya sebutnya kayak teras dakwah di Bali itu ada di Masjid Muhammad di sana atau di chapter sana. Terus seperti bahkan kita sinergi dengan Rumah Zakat yang di Semarang. Ya kan? Jadi mereka menampung teman-teman kita yang udah hijrah ini, yang hapus tato, mereka dijadikan relawan di sana. Sok atuh mereka kalau udah hafalannya bagus ya kan, kalau mereka mau ya terjunkan mereka. Macam-macam lagi, banyak sekali kita juga bersinergi. Jadi kita khususnya di BHB sendiri tadinya ada program namanya Growback. Saya pernah cerita sama Pak Hendro. Growback itu jalan nggak jalan. Saya bilang karena kan Growback ini kan itu budgetnya luar biasa. Tadi kita mau bikin satu kedai kopi tadinya tuh kan. Ada yang modalin, ternyata entah gimana ceritanya juga nggak jalan lagi. Kolektifan kita juga agak lemah di sini ya. Mungkin mudah-mudahan dengan tayangan TLT ini, masya Allah. Oke, insya Allah ada orang baik yang mau menginfakkan hartanya dalam berbagi kebermanfaatan di berarti hijrah baik kan. Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Ini sebenarnya kalau kita kupas tuntas secara detail, insya Allah nanti di TLT TV kita tampilkan video-video proses hapus tato sebagai ya untuk melengkapi video ini. Jadi biar teman-teman kegambar bagaimana proses hapus tato, bagaimana cerita-cerita yang sudah mengalami atau merasakan manfaat dari hapus tato, insya Allah. Dan siapapun kita yang punya tato, jangan pernah sungkan untuk menghilangkan lukisan masa lalu, karena hakikatnya masa lalu kita boleh kelam, masa depan kita masih suci. Tapi ada statement khusus yang ingin disampaikan buat teman-teman? Alhamdulillah, kami di Berani Jabaik adalah bukan memukul tapi kita merangkul. Kita bukan menginjak tapi mengajak. Kita bukan membentak tapi kita memberikan satu kebaikan, kebermanfaatan buat teman-teman. Jangan pernah teman-teman di stigma tatonya itu suatu hal yang jelek. Tapi ketahuilah, kita nggak tahu. Tato ini adalah sebuah proses perjalanan kita yang dimana akan menjadi satu catatan amal baik kita nanti ke depannya di hadapan Allah Ta'ala. Jangan sungkan, jangan malu. Yang mau hapus silakan hubungi admin kami di sini. Tadi taruh ya. Di sini. Tadi diletakkan. Dan jangan lupa subscribe channel kami di beranijabaik.official. Agar pantengin terus dan kebaikan itu bisa kebaikan itu bisa tersebar luas. Iya, insyaallah. Baik, sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diajak untuk memerintahkan semua manusia datang ke Mekah, kemudian ada pertanyaan dari Nabi Ibrahim kepada Allah, kaifa yad'un nas? Bagaimana cara saya mengajak semua manusia supaya datang ke Mekah? Dulu nggak ada YouTube, nggak ada channel YouTube, dulu nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada Twitter, tapi kenapa kok bisa? Makanya ada sebuah konsep dakwah, yakni alaika dakwah wa alainal balag. Yang penting kita ngajak, urusan yang nyampein ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Kita sudahi perbincangan yang sangat bermanfaat ini. Amin. Dengan sahabat-sahabat kita dari Berani Hijrah Baik, Bang Wangki, Bang Zaini, Bang Huda, dan ada guru saya Ustaz Hendro Wibowo. Dan insya Allah kita semua bisa mendapatkan gelar muttaqin di akhir Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di zaman teknologi yang sangat luar biasa. Fasilitas media itu sudah sangat kencang dan sangat cepat. Tidak hadir di dalam majlis ilmu, tapi hadir di dalam majlis media. Dunia media, kita bisa berperang di situ untuk menjadikan kebaikan dan membawa cahaya Islam untuk dunia. Mari kita sama-sama mendukung dan mensupport program infak jihad media. Semoga menjadi amal salih untuk kita bersama. Dunia media bersama kita menjadi lebih baik untuk Islam dan dunia Islam.